Oke, selamat malam kembali lagi di channel saya, Andi Tandang. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang selalu support channel ini ya. Konten kali ini saya sedikit mengulas soal sejumlah perdebatan di media sosial, khususnya di beberapa grup Facebook besar di Nusa Tenggara Timur ya, pasca kematian Bapak Bupati Lembata ya, Eliezer Sunur ya. Bupati Lembata meninggal dunia itu di Rumah Sakit Siloam Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 17 Juli ya. Nah, ada beberapa perdebatan ya yang muncul di publik setelah Bapak Bupati almarhum meninggal, yaitu soal tempat pemakamannya ya. Artinya karena Pak Bupati ini ada beberapa media yang beredar juga bahwa beliau ini terkena COVID-19, lalu kemudian ya, jenazah COVID tidak bisa dipulangkan ya menurut beberapa pandangan. Tapi nanti kita coba cross check soal itu. Dan saya di sini mengutip salah satu pemberitaan di media online, Fox NTT ya, salah satu media online di Nusa Tenggara Timur. Di situ di judulnya warga kecewa dengan Gubernur NTT soal perlakuan terhadap jenazah COVID-19 ya. Nah, saya akan baca ya sedikit ya. Yoni Boimau, warga Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, kecewa dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bongtilo Laiskodat. Yang kecewa dengan gubernur karena kebijakan yang dinilai tidak adil terhadap jenazah kakaknya yang sebelum meninggal divonis positif COVID-19. Sebagai ekspresi kekecewaan dan kekesalannya, Yan menulis surat terbuka kepada Gubernur Laiskodat dan kemudian diposting di grup Facebook Victor Lerik Bebas Bicara pada Sabtu 17 Juli 2021 malam. Melalui akun Facebooknya, Yan menulis kakaknya meninggal beberapa waktu sebelum Bupati Lembata Yance Sunur. Keduanya meninggal karena COVID-19. Dia menilai kebijakan Gubernur Laiskodat untuk pemulangan jenazah Bupati Yance sangat miris ya. Mungkin poin perdebatannya sebenarnya di sininya ya. Di sini ada kutipan langsung. Kami warga biasa ini sangat kecewa dengan kebijakan Bapak, tulis Yan. Ia pun mengatakan tidak menerima atas keputusan Satgas COVID-19 Provinsi NTT yang memulangkan jenazah Bupati Yance ke Kabupaten Lembata. Memang beberapa hari ini pasca almarhum jenazahnya itu dipulangkan ke Lembata ya, muncul beberapa reaksi publik ya. Mereka membaca ada semacam ketidakadilan, kenapa kemudian ada rakyat biasa yang dikuburkan misalnya di tempat pemakaman umum, lalu kemudian tidak diizinkan untuk pulang. Kita coba cek lagi. Ia pun menyatakan tidak menerima keputusan ia. Sementara kakaknya yang juga divonis COVID-19 tidak dibolehkan untuk pulang ke Soe, Timur Tengah Selatan, dan dikuburkan sesuai protokol kesehatan di Fatukoa, Kupang ya, salah satu tempat pemakaman ya. Menurut Yan, kebijakan gubernur tersebut tentu saja diskriminatif dan memihak dengan seorang pejabat. Sebab itu, ia menegaskan tidak menerima. Ada kutipan langsung lagi di sini. Dan ini yang kami tidak terima karena kebijakan pemerintah sangat memihak. Karena sesama orang pejabat, tolonglah Bapak Gubernur, janganlah mendiskriminasi kami, warga biasa ini. Kami sangat kecewa karena tidak sempat lihat kakak kami saat ini. Tulis Yan. Ia juga mengkhawatirkan ke depan akan terjadi perampasan jenazah oleh keluarga yang tidak menerima dikuburkan sesuai protokol kesehatan. Jangan salahkan masyarakat lagi, kata dia ya. Yang terhormat, dan di sini kami cuma minta keadilan. Meskipun kami ini orang bodoh, tapi kami ikut peraturan pemerintah punya. Postingan yang di grup Facebook Victor Lerik Bebas Bicara itu mendapat banyak respon dari netizen. Sebagian besar setuju dan mendukung ucapannya. Bahkan ada yang berkomentar, ya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sementara ada akun lain juga yang mengatakan turut berduka cita yang mendalam. Semoga apapun ini dapat bisa dijawab nanti dan ada titik temu. Karena kita ingin kalangan bawah, apapun juga kita hanya bisa berdoa dan berpasrah.
Ya, ini menurut ini informasi dari Fox juga ini, jenazah Bupati Lembata itu diberangkatkan dari Kupang ke Leboleba Kabupaten Lembata pada Minggu ya, tanggal 18 ya, 1 hari setelah beliau tutup usia ya. Keberangkatan jenazah itu disampaikan oleh juru bicara tim gugus tugas ya, Marianus Ardo Jelambo kepada wartawan. Nah, apa sih soalnya sebenarnya? Sebelum kita cek ya soal peraturan ya, peraturan terbaru kalau tidak salah ya, nanti mungkin bisa divalidasi ya soal informasi ini. Sebelum kita lanjut ya, turut berduka cita ya untuk keluarga besar, khususnya untuk warga Kabupaten Lembata ya atas meninggalnya Bapak Bupati ya. Jadi tentu kita mendoakan beliau agar beliau bisa menempati tempat yang kudus bersama para kudus di surga sesuai dengan kepercayaan beliau ya. Dan kita tidak sedang bicara beliau secara personal ya, tidak. Ini bicara soal kebijakan ya, karena memang muncul perdebatan soal ini. Nah, inti dari perdebatan sebetulnya soal ketidakadilan dan juga diskriminasi kebijakan ya. Jadi di sini dia ini menulis, Bang Yan Boy ini menulis bahwa pernah terjadi situasi yang sama yang dialami oleh keluarga dia. Kakak kandungnya itu meninggal di Kupang dan sebelum dia meninggal ya terdeteksi COVID-19 ya. Jadi ketika dia meninggal tidak boleh atau tidak diizinkan untuk pulang kembali ke Soe, tapi dikuburkan di Fatukoa, tempat pemakaman ya, tempat pemakaman umum ya, khusus untuk jenazah untuk COVID-19 ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa situasi seperti ini juga, situasi sama juga dialami oleh almarhum Bupati Lembata misalnya. Tetapi kemudian perlakuannya itu berbeda. Almarhum diizinkan untuk jenazahnya dibawa pulang ke Lembata. Sementara saudara kandungnya Bang Yan Boy ini ya jenazahnya tidak diizinkan dibawa pulang ke Soe. Nah, letak persoalannya di sini sebenarnya. Pertanyaannya kenapa? Oke. Dan sejumlah pandangan yang beredar misalnya ke publik, ini bicara soal relasi kekuasaan. Ada yang membacanya seperti itu. Bahwa memang ada perbedaan ya, bicara soal kebijakan. Kadang memang pada titik tertentu dia tidak berlaku untuk elit, tetapi itu hanya menyasar orang-orang kecil. Orang-orang yang tidak punya power ya, atau kekuasaan begitu. Dan saya pikir pertanyaan-pertanyaan semacam ini, pertanyaan-pertanyaan kritis yang muncul ke ruang publik dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya mereka yang mengalami peristiwa ini ya, saya pikir sah-sah saja ya. Artinya warga juga perlu untuk mempertanyakan ya, sejauh mana misalnya penerapan sebuah kebijakan itu berlaku. Apakah memang ini hanya berlaku untuk rakyat biasa yang tidak punya misalnya sponsor kekuasaan yang memadai, ataukah memang ini kebijakan-kebijakan semacam ini ya tidak berlaku misalnya untuk kalangan-kalangan elit. Sehingga memang kalau misalnya teman-teman khususnya yang di Nusa Tenggara Timur ya baca itu status dari Bang Yan itu ya, dia bilang begini di Facebook, di Victor Lerik itu ya, kepada yang terhormat Bapak Gubernur NTT, kebijakanmu itu untuk pemulangan Bupati Lembata sangat miris sekali, Bapak. Kami warga biasa ini sangat kecewa dengan kebijakan Bapak. Karena kematian Bapak Bupati juga divonis positif COVID-19 yang kami tidak terima, karena saya juga barusan beberapa menit yang lalu, nah ini ditulis kemarin kalau tidak salah ya, kakak saya meninggal karena dikatakan positif COVID-19. Dan sesuai aturan pemerintah dikuburkan sesuai protokol kesehatan. Dan jenazah kakak saya tidak boleh untuk dipulangkan ke Soe. Dan dari tim tugas langsung dimakamkan di Kupang Fatukoa atau kuburan COVID. Dan ini yang kami tidak terima karena kebijakan pemerintah sangat memihak karena sama orang pejabat. Oke. Tolonglah Bapak Gubernur, janganlah mendiskriminasikan kami warga biasa ini. Kami sangat kecewa karena tidak sempat lihat kakak kami saat ini, dan yang kami takutkan jangan sampai ada masalah yang nanti akan terjadi ke depan karena perampasan
untuk pemulangan jenazah. Nanti jangan salahkan masyarakat lagi ya, Bapak yang terhormat. Dan di sini kami cuma minta keadilan. Meskipun kami ini orang bodoh, tapi kami ikut aturan pemerintah, Pak. Ya, ini mungkin sudah diberitakan sebelumnya, saya bacakan di Fox NTT ya. Tapi kalau misalnya kita secara sederhana aja ya, kita membaca tulisan semacam ini dari Bang Ian ini ya, ini sebenarnya ungkapan kekecewaan ya dari seorang rakyat biasa yang tidak punya memang apa istilahnya ya, sponsor kekuasaan, sponsor politik ya. Jadi dia memang ingin mencurahkan isi hatinya ya. Kenapa kemudian kebijakan ini hanya berlaku untuk saya dan untuk keluarga saya ya. Sampai kemudian mereka tidak bisa melihat jenazah kakak kandungnya itu ya, karena tidak diizinkan untuk dipulangkan ke Soe. Tapi di sisi lain, dengan situasi yang sama, terkena COVID-19, tetapi ada perlakuan yang berbeda. Nah, soal misalnya orang menganggap bahwa kenapa ini berbeda? Bisa saja karena memang ini adalah bupati. Saya pikir ini sah-sah saja ya. Publik akan menafsir ke arah situ. Karena memang apa istilahnya ya, ini adalah melibatkan kekuasaan, dan bupati ini adalah salah satu ya elit ya. Karena itu memang sebagian warga Nusa Tenggara Timur melihat karena memang oh iya, yang meninggal kan bukan warga biasa, bukan rakyat biasa, tetapi ini adalah yang meninggal adalah elit. Dan karena elit yang meninggal, maka perlakuan terhadap dia meninggal juga akan berbeda. Nah, ini sebenarnya apa istilahnya ya, persepsi-persepsi atau pandangan-pandangan sederhana yang diucapkan rakyat, yang diucapkan publik ke media sosial ya, dan mereka mau mengekspresikan kekecewaan mereka soal ini. Nah, apakah sampai detik ini misalnya Pak Gubernur sudah memberikan klarifikasi soal ini? Saya juga belum mengikuti ya update informasinya, atau misalnya tim gugus tugas. Benar yang dikatakan Bang Ian, jangan sampai misalnya dengan munculnya diskriminasi atas peristiwa kemarin, ini akan berdampak ya, efeknya ini akan berlanjut nanti ya. Kalau misalnya ada yang meninggal karena COVID misalnya di rumah sakit, dan kemudian akan dikuburkan di pemakaman umum misalnya, keluarga pasti akan menolak. Argumen mereka sederhana. Ya, dulu almarhum Bupati Lembata ya diizinkan jenazahnya untuk pulang, dibawa pulang ke Lembata. Tapi kenapa kemudian peristiwa yang sama terjadi dan kami alami, kenapa ketong punya sonde bisa dibawa pulang ke jenazahnya? Mungkin hal-hal semacam ini juga yang perlu untuk dipikirkan bersama soal efeknya nanti ke depannya ya. Tapi kita tetap pada apa ya, satu semangat bahwa saat ini memang kita tengah mengalami situasi krisis karena pandemi. Karena itu perlu bikin semacam kekuatan kolektif, lalu kemudian kita tetap menjaga ya prokes untuk meminimalisir ya penyebaran COVID-19 ini. Nah, apakah memang ada aturan ya soal itu ya? Kita kembali bicara soal aturan ya. Memang ada beberapa komentar di sini ya di Facebook itu yang saya juga menerima kiriman dari beberapa teman soal ini ya. Itu misalnya di Marcelinus Vande itu ya, di Bicara Lembata News itu dia bilang ya, masyarakat Lembata itu berada dalam situasi kasus darurat COVID. Karena itu sebaiknya Bapak yang Cesunur, Bupati Lembata, dikuburkan saja di Kupang dengan aturan protokol COVID. Tidak perlu ada yang diistimewakan untuk dibawa ke Lembata meski beliau bupati. Seharusnya tidak perlu ada diskriminasi dalam penerapan aturan. Bahkan dia harus menjadi contoh dalam penerapan aturan. Seandainya Bapak Bupati tetap dibawa ke Lembata untuk dimakamkan di Lembata, maka tolong hapus aturan protokol COVID, agar warga yang meninggal karena COVID dikubur di rumah masing-masing. Jangan ada larangan. Bagaimana rakyat mau taat pada aturan kalau pemerintah buat aturan, lalu pemerintah sendiri yang melanggar? Ingat kejadian kemarin di Lembata, di mana keluarga merampas jenazah yang diduga COVID-19 untuk dimakamkan di pemakaman keluarga, malah diproses hukum. Didukung juga oleh pernyataan Ketua DPRD Bapak Petrus Gero supaya diproses hukum. Semoga penerapan aturan dalam situasi COVID tidak tebang pilih. Nah, ini juga salah satu warga ya.
masyarakat. Saya tidak tahu Bang Marcelinus Vande ini dari mana ya, tapi ini di forum di grup Facebook Bicara Lembata News. Ya, jadi ini ekspresi ya kekecewaan juga dari publik ya. Di Lembata juga mengalami situasi yang sama ya. Ada perampasan jenazah ya, karena tidak diizinkan jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Tetapi kemudian peristiwa itu juga berefek pada hukum. Jadi keluarga ini dilaporkan ya, diproses secara hukum. Nah, kalau kita bicara soal regulasi, bicara soal aturan, ya mestinya ya seyogyanya dia mesti berlaku adil. Oke, jadi aturan itu dibuat bukan hanya untuk rakyat biasa, rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik. Ya, tapi kalau saya secara pribadi ya bicara soal penerapan hukum yang equal atau penerapan kebijakan yang equal di Indonesia, saya pikir itu hal-hal sesuatu yang terlampau ideal ya. Dan begitu banyak persoalan di negeri ini yang memang kalau kita bicara soal aturan, bicara soal penerapan regulasi, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang punya power, punya kekuatan ya. Apalagi yang mungkin yang punya sponsor politik yang memadai. Ya. Dan hal ini bukan hal baru di Indonesia. Tetapi cuitan yang muncul di Facebook pasca peristiwa ini, saya pikir ini menjadi juga bahan refleksi ya, untuk kita bersama, sekaligus juga untuk pemerintah Nusa Tenggara Timur ya. Sehingga memang kalau misalnya memaksa rakyat, memaksa publik untuk taat pada aturan, taat pada prokes, taat pada kebijakan yang telah dikeluarkan. Ya, meski dimulai dulu dari pemerintah, dari elit itu juga. Jangan sampai misalnya aturan ini hanya berlaku untuk orang-orang tertentu aja, orang-orang atau rakyat-rakyat biasa, tapi tidak berlaku untuk kalangan elit. Nah, ini tidak boleh juga ya dalam iklim demokrasi semacam ini, hal semacam penerapan kebijakan yang diskriminatif atau pemberlakuan aturan yang tidak adil, saya pikir tidak boleh ya dilakukan. Sehingga tolong baca ya komentar-komentar, sekali lah ambil waktu misalnya pemerintah untuk baca komentar atau ocehan-ocehan kekecewaan, luapan kekecewaan dari publik Nusa Tenggara Timur, khususnya mereka yang mengalami peristiwa ini ya, begitu. Dan kita tidak sedang untuk menceritakan almarhum ya, tapi kita fokus untuk kebijakan. Nah, kira-kira ada ndak aturan baru yang bicara soal ini ya? Mungkin ini bisa divalidasi ya kalau misalnya saya kekurangan data soal ini ya. Nah, ini saya dapat link ini. Oke, soal keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang protokol ya, penata laksanaan pemulasaraan dan pemakaman jenazah corona 2019 yaitu COVID-19. Oke, nah kita langsung ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021 ya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya Budi G. Sadikin. Ini ditandatangani. Oke, salinan sesuai dengan aslinya pada Biro Hukum dan Organisasi. Oke, kita langsung baca saja ke poin yang ininya ya, ke poin yang bagian C ini, pemakaman jenazah COVID-19 ini. Sebelum adanya pemakaman di wilayah setempat, pihak kecamatan wilayah setempat atau tokoh masyarakat yang dapat didampingi petugas puskesmas atau satgas COVID-19 setempat telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak pada masyarakat setempat tentang tempat penguburan, bahwa jenazah COVID-19 yang telah dikuburkan tidak lagi menularkan penyakitnya. Yang kedua, petugas pemakaman harus menggunakan APD sesuai ketentuan APD. APD yang telah digunakan merupakan limbah medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam sejak dinyatakan meninggalnya ya. Lalu poin yang keempat, dalam hal terjadi lonjakan jenazah COVID-19, maka sebelum jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Penyediaan tempat transit jenazah dapat memanfaatkan bangunan kosong atau menyediakan tenda darurat pada lokasi pemakaman. Poin yang kelima, penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja yang memenuhi syarat. Yang keenam, penguburan berapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan bla 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 bla. Oke, ini sampai poin yang pemakaman upacara poin 8 ya, dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical distancing dengan jarak minimal 2 meter dan menerapkan protokol kesehatan. Oke.
Ini pada poin yang kita fokus misalnya di poin yang kelima. Oke, penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja yang memenuhi syaratnya. Oke. Nah, pertanyaannya di sini mungkin yang bisa diajukan begitu. Kalau kita bicara soal pemakaman umum berarti ya bukan pemakaman keluarga ya, bukan pemakaman milik satu keluarga tertentu, tapi di pemakaman umum. Nanti mungkin orang hukum bisa menafsir soal ini ya. Tetapi kalau kita bisa bicara di sini memang agak apa ya? Saya juga belum bisa menemukan apakah memang di sini secara jelas menjelaskan aturan soal jenazah COVID itu tidak diperbolehkan untuk dipulangkan atau dimakamkan di tempatnya ya, atau dipulangkan ke daerah asalnya misalnya jenazah. Misalnya kemarin Kak Yan itu ya yang menulis di Facebook itu, misalnya meninggalnya itu di Kupang, lalu kemudian keluarga minta untuk dibawa ke Soe. Entah di sana nanti dikuburkan di pemakaman umum di Soe atau di mana saja. Nah, itu nanti kan urusan lain. Tapi kemudian aturan mengatakan di NTT ya tidak boleh dibawa pulang jenazahnya. Tapi di sini penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja yang memenuhi syarat. Oke, entah nantilah syarat-syaratnya itu seperti apa ya. Mungkin ada orang-orang yang berkompeten untuk bicara soal ini ya. Tetapi kemudian memang belum ada aturan yang jelas pelarangan soal kepulangan jenazah. Artinya jenazah yang meninggal di Kupang misalnya, apakah dia diperbolehkan atau tidak untuk dibawa pulang ke daerah asalnya, itu belum dijelaskan secara terperinci mungkin ya dalam aturan ini ya, begitu. Tetapi kemudian yang menjadi persoalan itu ketika misalnya Bang Yan ini ya, dia mengalami peristiwa ini berapa waktu lalu itu tuh, lalu kemudian kakaknya itu tidak diizinkan, jenazah kakaknya tidak diizinkan untuk dibawa pulang ya ke tempat asalnya. Tetapi kemudian jenazah almarhum Bupati Lembata itu diizinkan, tetapi mengalami situasi yang sama, yaitu soal COVID-19. Mereka meninggal karena COVID-19, begitu. Nah, secara aturan mungkin kita belum bisa apa istilahnya ya, belum bisa menyalahkan sepenuhnya soal kepulangan jenazah Pak Bupati Lembata ya. Tetapi bicara soal keadilan, soal penerapan aturan yang sudah disampaikan atau dikeluarkan oleh gugus tugas misalnya di sini atau pemerintah Nusa Tenggara Timur, ya kita juga bisa bertanya, kalau memang tidak ada aturan soal ini, artinya secara terperinci boleh dan tidaknya jenazah itu dibawa pulang ke tempat asalnya itu, ya kenapa misalnya jenazah kemarin atau kakak kandung dari Bang Yan yang menulis di Facebook ini nih, ya tidak diizinkan pulang, tidak diizinkan dibawa pulang ke Soe. Alasannya apa? Ya oke. Ya ini mungkin pertanyaan yang butuh penjelasan untuk klarifikasi juga dari apa istilahnya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga memang publik bisa lebih jernih dan lebih lebih teliti membaca dan memahami situasi yang terjadi hari-hari ini. Nah, kalau misalnya hal semacam ini diperhatikan, maka saya pikir kita juga akan pelan-pelan untuk meredam efek ke depannya ya. Artinya, aturannya jelas ya. Jenazah misalnya yang dibawa ke Kupang karena COVID-19, katakanlah seperti itu, misalnya dari luar Kupang tidak diizinkan untuk dibawa pulang misalnya ke daerah asalnya. Misalnya yang datang dari Sumba, dari Sabu, dari Soe, atau misalnya dari Flores, tidak diizinkan untuk dibawa pulang. Nah, jelas. Kita sepakat soal ini, pemerintah sudah bikin aturan semacam ini dan sudah diterapkan karena memang sudah dialami oleh keluarganya Kak Yan. Ya, aturan ini diterapkan untuk semua. Tidak hanya berlaku untuk masyarakat kecil, tetapi untuk semua. Entah nanti yang meninggal itu adalah gubernur atau elit-elit tertentu, ya tidak pandang bulu. Karena ini bicara soal aturan dan ini bicara soal konsistensi. Dan lebih penting juga bicara soal ketaatan kita terhadap protokol kesehatan. Jadi dengan peristiwa kemarin misalnya ada semacam diskriminasi dan ketidakadilan terhadap penerapan aturan atau kebijakan dari pemerintah, maka publik juga mungkin akan berpikir bahwa ya kedepannya saya pikir potensi untuk pelanggaran terhadap aturan atau protokol kesehatan ya itu bisa saja terjadi dengan peristiwa semacam ini. Apalagi kalau misalnya pemerintah tidak buka suara.
hal-hal semacam ini saya pikir perlu untuk diperhatikan bersama ya, khususnya untuk pemerintah. Tetapi khusus untuk warga Nusa Tenggara Timur, saya pribadi saya sampaikan bahwa tetap jaga protokol kesehatan ya. Mohon maaf kalau misalnya ada statement yang menyinggung. Turut berduka cita untuk Bapak Bupati. Selamat malam, terima kasih banyak.